Kabupaten Gorontalo menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berkenan untuk tetap berdiri, kita akan yel-yel salam B2SA dengan jawaban makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Saya pandu dari sini, mohon izin Pak Gubernur. Salam B2SA. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada hadirin sekalian di Balai Guru Penggerak pada acara launching pemberian bantuan makanan tambahan dan promosi makanan B2SA beragam, bergizi, seimbang dan aman bagi anak-anak stunting di Kabupaten Gorontalo. Yang sama-sama kami hormati, kami cintai penjabat Gubernur Gorontalo Bapak Insinyur Ismail Pakaya MI, yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo Bapak Insinyur Ramdan Pade MSI, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua dan Wanita Provinsi Gorontalo bersama anggota, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo, para camat 4 wilayah Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati dari unsur PKK Provinsi serta Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati para Kepala Puskesmas, para petugas gizi, masyarakat penerima bantuan, hadirin undangan yang kami hormati. Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara launching pemberian makanan tambahan dan paket bantuan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk anak stunting tahun 2023 di Kabupaten Gorontalo dimulai dan akan diawali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Rizal Ombingo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, doa akan kami pandu dalam agama Islam. Bagi yang lain mohon untuk bisa menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbuna antal haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu. Allahumma ya Allah, ya Karim, ya Mujibas Sa'il. Syukur kami untukmu ya Rabb atas segala limpahan nikmat yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Salawat dan salam kami curahkan kepada Nabi-Mu yang mulia,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rahman, di pagi yang mulia ini kami berkumpul bermunajat di hadapan-Mu dalam rangkaian launching promosi pengagamaan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Kami haturkan munajat agar Engkau memberikan kesuksesan, manfaat untuk kegiatan ini. Allahumma ya alim ya karim ya musibah salim ya Allah. Tunjuki kami, bimbing kami untuk terus berkarya dan berinovasi, menghadirkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman. Allahumma ya Allah, kuatkan kami untuk terus menjaga keamanan pangan. Jauhkan kami ya Allah dari pangan yang haram. Tunjukkan kepada kami ya Allah yang halal serta yang baik. Ya Allah, mohon berikan yang sabr. Ya Allah, berikan kesabaran kepada kami untuk menjaga, merawat dan mendidik anak-anak kami. Allahumma ja'alna min auladin sholih. Ya Allah, jadikan anak-anak yang soleh. Anak yang soleh akan menjadi kebaikan buat kami di dunia dan di akhirat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, Bapak Insinyur Ramdan Pade MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Ibu Ketua Darmanita Persatuan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala BKUBN Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Ibu Ketua Darmanita Unit Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati Bapak Camat bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Telaga Jaya, Telaga Biru dan Limboto Barat, yang kami hormati Kepala Puskesmas, Telaga Jaya dan Telaga Biru serta Limboto Barat, hadir sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kurnia dan daya kita masih bisa sama-sama pada pagi hari ini di tempat dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur yang kami hormati, kegiatan ini merupakan upaya dalam rangka penurunan angka stunting melalui pemberian paket bantuan B2SA stunting berupa bahan pangan untuk 120.000 anak di wilayah Kecamatan Telaga Biru, Telaga Jaya dan Limboto Barat untuk dikonsumsi selama 90 hari. Yang dibagi pemberiannya selama 3 tahap dan tiap tahapnya yakni telur 30 butir, kacang hijau 1,5 kg, gula merah 0,75 kg serta tambahan susu sebanyak 8 dos untuk setiap anak. Di samping itu pula sebentar nanti akan ada pemberian makanan tambahan bagi anak-anak stunting. Bapak Gubernur yang kami hormati, di samping pemberian bantuan dan makanan tambahan bagi anak stunting juga dilakukan promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan lokal yang beragam, bergizi, seimbang, aman atau disingkat B2SA yang dikerjasamakan dengan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu Darmanita Unit Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo melalui demo masak dan penyajian makanan B2SA serta edukasi B2SA dengan tema Ayo Makan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman yang bersumber pangan lokal. Akhirnya mulai kesempatan ini mohon kiranya Bapak Gubernur dapat memberikan arahan sekaligus melonsing promosi B2SA dan pemberian makanan tambahan anak stunting di wilayah Kabupaten Gorontalo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan launching B2SA dan pemberian makanan tambahan anak stunting tahun 2023 di Kabupaten Gorontalo oleh penjabat Gubernur Gorontalo yang terhormat Bapak Insinyur Ismail Pakaya ME. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo bersama seluruh jajaran, Ibu Ketua Dharma Wanita Ketahanan Pangan. Yang saya hormati Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Provinsi Gorontalo, sama seluruh jajaran Dharma Wanita, yang saya hormati ibu-ibu yang mewakili tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para camat Limboto Barat. Mana camat Limboto Barat? Camat Telaga Jaya. Oh, Ibu. Camat Telaga Biru. Untung jadi pegawai, kalau tidak jadi kontraktor. Bersama ketua tim penggerak. Tapi kalau Ibu Camat Telaga Jaya, berarti Bapak Ketua tim penggerak PKK. Yang saya banggakan, saya muliakan kepala-kepala puskesmas, kader-kader kesehatan, juga ibu-ibu, bapak-bapak, calon penerima bantuan pemberian makanan tambahan bagi anak bayi stunting. Ya, saya hormati Pak atau Ibu, Kepala apa namanya? Balai Guru Penggerak, Bapak ya. Saya sudah sering lewat di depan sini, tapi tidak pernah singgah. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa hadir di tempat ini dalam rangka menghadiri launching pemberian makanan tambahan untuk wilayah Kabupaten Gorontalo. Minggu yang lalu saya melaunching di Kota Gorontalo, di Kecamatan Sipatana. Hari ini saya hadir di Kabupaten Gorontalo untuk 3 kecamatan. Ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten sama? Oh.
Jadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo itu koordinator stunting, Pak Gusti. Jadi, kan saya tahu ketahanan pangan itu cuma jaga hitung-hitung berapa dia konsumsi, berapa gram. Ya. DP program kan ada di pertanian. Daripada baku rampas gelombang, saya kasih saja di situ itu barang. Kan ada program juga untuk stunting. Di Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, pemberian makanan tambahan kepada anak-anak stunting. Ini penting kita lakukan karena tidak hanya mengejar target. Kita ada target penurunan angka stunting dari 3,8 menjadi 14% tahun depan. Tapi bukan itu. Tapi yang lebih utama adalah anak-anak kita yang sekarang itu akan menjadi generasi-generasi penerus, pengganti gubernur, pengganti kepala dinas, pengganti camat 20-25 tahun ke depan. Ya, kalau stunting, gizinya buruk, tidak tertangani, apakah mereka menjadi pemimpin pada 2045 misalnya? Di masa kita akan merayakan 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita semua tidak hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat Gorontalo, ayo kita sama-sama yang pertama mencegah jangan sampai ibu-ibu hamil itu melahirkan anak stunting. Kemudian kalau sudah stunting, mari kita sama-sama menangani agar anak-anak itu bisa keluar dari, kalau misalnya berat badannya rendah, dia setelah kita beri bantuan makanan tambahan itu berat badannya menjadi normal kembali. Tinggi badan tidak memenuhi ukuran normal, kita bantu untuk kemudian dia menjadi normal. Kan ada banyak. Kalau anak-anak itu stunting karena dia mengalami penyakit, maka kita obati. Jadi tidak harus dengan makanan. Anak-anak itu stunting gara-gara lingkungan rumahnya yang tidak memenuhi syarat. Harus kita lakukan intervensi, merubah lingkungan. Ada hal yang paling sulit, kalau orang tuanya juga tidak peduli. Jadi kalau pemerintah peduli, orang tuanya tidak peduli, maka program ini tidak akan jalan. Oleh karena itu, tadi bantuan yang ala kadarnya, yang sudah dihitung, telurnya sekian, susunya sekian. Jangan sambung dengan slogan B2SA tadi, makan enak, apalagi itu, makan sehat, yang terakhir habis. Jadi habis orang tuanya yang kasih habis. Ini makan enak dulu ini, sampai habis. Nah, beda ini untuk bayi. Batahan sadiki, orang tua mau batahan sadiki. Bapak Ibu sekalian, dari mana kita mendapatkan anak-anak bayi itu menjadi data stunting? Dari kunjungan ibu-ibu, bapak-bapak yang punya bayi kemudian dibawa ke posyandu. Tahun ini kita mendapatkan insentif dari pemerintah pusat terkait dengan stunting. Ada 5,8 atau 5,4 miliar yang kita alokasikan untuk stunting Gorontalo. Itu seluruh.
kabupaten kota di Provinsi Gorontalo. Data yang kita punya, Bapak Ibu sekalian, anak stunting di Gorontalo dengan cakupan kunjungan ke posyandu 94%, kita dapatkan anak stunting sebanyak 5.132 anak. Seluruh kabupaten kota. Itu 94% kunjungan. 5.100 lebih ini kemudian harus dijadikan atensi, dijadikan tempat di mana proyek atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar anak-anak itu keluar dari kata-kata stunting, normal seperti biasa. Nah, ini menjadi konsen pemerintah provinsi sehingga kami melalui kebijakan di pemerintahan Provinsi Gorontalo membagi seluruh OPD. Jadi membagi seluruh pimpinan dan seluruh jajaran stafnya untuk menjadi koordinator di 77 kecamatan seprovinsi Gorontalo. Saya tidak tahu Pak Kadis Pangan itu koordinator di kecamatan mana? Ya? Di sini. Apa ini? Telaga Biru, Telaga Jaya, Limboto Barat, apa lagi satu? Telaga. Nah, berarti 4. Dinas Ketahanan Pangan itu ditugaskan menjadi koordinator. Tidak hanya untuk stunting, tapi juga untuk kemiskinan, kemiskinan ekstrim. Sekaligus juga menjadi informan terhadap berbagai hal yang terjadi di kecamatan binaan. Jadi ini 4 camat. Kalau terkait dengan stunting silakan hubungi Kadis Ketahanan Pangan. Terkait miskin ekstrim silakan hubungi Ketahanan Pangan Provinsi. Kalau itu terkait dengan provinsi. Tapi kalau terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo jangan cari Pak Gusti, beda poli itu. Karena ada beda fungsi kewenangan yang diberikan. Saya ini karena lama di Bapeda, kan ini semua barang ini ada di Bapeda. Ya. Koordinator, kepala Bapeda. Sementara kerja-kerja kertas di Bapeda itu juga banyak. Perintah ini, semua tidak terakhir tidak dapat kerja. Jadi para camat juga bisa menginformasikan kondisi proyek-proyek pemerintah provinsi yang ada di kecamatan Bapak Ibu sekalian melalui Kadis Ketahanan Pangan. Tapi kalau bisa melaporkan langsung ke Kadis masing-masingnya juga tidak ada masalah. Ini sama dengan, saya tidak tahu di Kabupaten Gorontalo masih seperti itu. Zaman saya masih di kabupaten kan kita ada desa binaan. Nah ini kecamatan binaan. Tapi saya berharap koordinasi, bantuan dari pimpinan, dari OPD di kabupaten dan juga para camat kepada OPD koordinator yang kami tunjuk ini bisa dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini untuk program pemberian makanan tambahan pada anak stunting untuk 3 kecamatan. Kenapa Telaga tidak dikasih? Tidak ada stunting. Ada Telaga siapa?
Tak tulis di sambutan tidak ada telaga Pak Mul. Pak Mul ini kepala dinas atau apa gitu. Wodonggo camat di Pak Mul ini. Saya keluar dari Limboto di Pak Mul ini camat. Saya pulang kemari jadi PJD buat camat di Pak Mul dari ini. Saya pikir kadi sahabat di Pak Mul ini saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari perhitungan analisis yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional, orang Indonesia itu dalam mengkonsumsi sesuatu itu menyisakan 30-40% tidak dikonsumsi, loss. Justru itu lahirlah slogan habis. Ini kalau yang tertaruh di atas meja ini, kalau pisang paling juga setengah dia, yang setengah itu habis, terbuang percuma. Ini disuruh makan sehat, beragam, bergizi dan harus habis. Beda dengan zaman kita dulu, orang-orang tua dulu. Jangan makan udang campur dengan daging, mau sakit. Padahal dikasih tahu begitu supaya tidak habis semua ini barang. Sekarang disuruh habiskan. Jangan ada yang tersisa. Kalau yang ini tidak hanya untuk bayi, tapi juga untuk semua kecuali saya. Suruh makan enak, so dilarang makan enak. Tapi kalau camat, saya lihat masih kuat ini. Boleh makan enak lah. Ya, kalau kolesterol so tinggi, asam urat so tinggi, ya, so tidak boleh makan enak. Ibu-ibu yang bayinya belum rutin dibawa ke posyandu, kami minta melalui ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan, ketua tim penggerak PKK desa untuk mengajak mereka ke posyandu. Kenapa? Supaya kita tahu kondisi bayi kita seperti apa. Dan kami juga pemerintah punya data. Tadi saya sampaikan baru 94% dari total bayi di Gorontalo yang mengunjungi, yang dibawa ke posyandu. Kita itu ranking 2 tertinggi. 94% itu ranking 2 tertinggi di Indonesia. Di bawah Provinsi NTB. NTB itu lebih tinggi dari kita, 97 atau 98. Kita baru 94. Di 94 itu kita dapat insentif. Inilah yang kita kembalikan ke ibu-ibu, kepada anak-anak stunting kita. Jadi ibu-ibu bawa anaknya, bayinya ke posyandu, pendataan, kunjungannya bagus, pemerintah memberi insentif kepada pemerintah provinsi. Insentif dalam bentuk dana. Dananya kami kembalikan kepada ibu-ibu sekalian. Dalam bentuk apa? Program. Ada pemberian makanan tambahan seperti ini. Oleh karena itu, kita saling membantu. Jadi, kita bantu Bapak Ibu dengan makanan tambahan. Juga ibu-ibu, rajin-rajinlah membawa anaknya, cucunya ke posyandu. Kita semua berharap anak-anak Gorontalo di tahun 2045, di mana Indonesia akan memasuki Indonesia emas, anak-anak kita itu sehat, pintar, tidak sakit-sakitan, dan mereka yang akan jadi pemimpin-pemimpin khususnya di Gorontalo di masa depan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat saya ucapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang menerima bantuan makanan tambahan.
dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo. Semoga anak-anak kita sehat, anak-anak kita bisa sekolah dengan baik, pintar. Juga saya ucapkan selamat buat para camat yang hari ini hadir. Kita akan bantu masyarakat di masing-masing kecamatan terkait dengan stunting. Mohon dukungan, bantuan camat, ketua-ketua tim penggerak PKK kecamatan maupun sampai dengan desa untuk sama-sama kita melaksanakan program ini. Kita berupaya seluruh program bisa terrealisasi sampai dengan akhir tahun ini, dan untuk tahun depan pasti kita akan terus lakukan selama masih ada anak-anak stunting di Gorontalo. Dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saya meluncing pemberian makanan tambahan pada anak stunting dan sekaligus promosi makanan B2SA kepada masyarakat di 4 kecamatan, Talaga, Talaga Jaya, Talaga Biru, dan Limboto Barat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk launching akan ditandai dengan pemberian makanan tambahan oleh penjabat Gubernur Gorontalo didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ketua Dharma Wanita, juga Kepala BKKBN. Kami persilakan para camat. Untuk launching akan ditandai dengan pemberian makanan tambahan dan juga pemberian paket bantuan beragam bergizi seimbang dan aman stunting tahun 2023 oleh penjabat Gubernur Gorontalo. Kami undang Ketua PKK Kecamatan. Iya, para Ketua PKK Kecamatan. Saya minta yang menyerahkan ini adalah ibu-ibu ketua tim penggerak PKK Kecamatan. Ada? Jangan tidak hadir. Ada berapa ini? Ada 5. Saya 1. Yang Limboto Barat siapa? Limboto Barat. Bu Camat ada? Nah. Iya. Kami persilakan, ini sudah hadir untuk Ketua PKK Kecamatan. Yang mana Limboto Barat? Dari Limboto Barat Ibu. Ini Ibu dari mana? Limboto Barat. Ibu Ketua PKK Limboto Barat, saya beri kesempatan untuk memberikan makanan ini kepada, bukan kepada mamanya ini, kepada anaknya. Silakan Ibu. Makan enak-enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ayo. Oh, bos suka kuah dia. Nah, sebentar nanti kasih habis ya. Iya, langsung dilanjutkan dengan pemberian paket. Paketnya hati-hati jatuh. Oke. Bu Camat mana? Bu Camat belum selesai tugas nih Bu Camat. Ibu Camat yang kasih tuntas. Atau di Pak Camat yang kasih, mana Pak Camat? Nah, Pak Camat yang kasih anunya. Kedua Pak Camat. Nah, taruh di bawah saja. Pak Camat ya, taruh di bawah situ Pak Camat. Ya. Ya. Makasih Pak Camat. Talaga Jaya. Ya. Ini tidak ada tipe Pak Ketua tim penggerak PKK. Ibu yang Ibu Camat dan Ibu Camat. Mulia akang ibu-ibu camat
Ibu-ibu camat ini ada kasih makan anak tidak dulu. Ay. Telur. Nah, sudah. Mau itu. Sudah. Nah, sudah. Kasih lewat. Nanti DP mama yang kasih makan. Mana ini ibu? Pak Camat, Ibu Camat tak mengohi ini. Ibu Camat yang mau kasih bantuan. Ya. Di Ibu Camat ada cari-cari di Telaga Biru. DP proyek tidak selesai dulu soalnya. Yang Telaga Biru mana? Dari Telaga Biru ada? Bukan yang ibu-ibu yang Telaga Biru mana? Tidak ada. Ibu Camat Telaga Biru. Ya makanan tadi ingat anak-anaknya, jangan kasih baku tukar. Jangan tak tukar itu makanan. Makan. Enak. Sudah. Enak. Sudah bantuan. Di Pak Camat bagian mau kasih DP telur. Telur Pak Riman. Mutar betul. Buat tanggulau Riman ya. Ya. Oke. Di Talaga. Kedua Pak Mul, Ibu Camat. Saya pikir yang ketiga punya ini. Ini Camat mau putar-putar Talaga. Saya keluar dari Limboto ini camat. Saya pulang kamar di PJ Gubernur masih camat juga. Oke, sebentar saya habis ya. Mana bantuan Pak Camat? Saya terakhir ya. Oke, makasih Pak Camat. Mana saya yang terakhir? Pulang. Ternyata Gorontalo lagi full pesawat. Iya, jadi ini adalah pemberian bantuan secara simbolis. Nanti insya Allah bagi ibu-ibu semua akan mendapatkan paket makanan dan juga paket bantuan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada penjabat Gubernur Gorontalo. Mungkin di sini dilanjutkan dengan pemberian bantuan paket makanan ataupun paket bantuan B2SA. Ya, dilanjutkan dengan foto bersama. Kami undang Pak Camat, Tudul. Kita foto dengan Pak PJ Gub, kami undang. Silakan. Dari PKK Kecamatan juga, silakan. Oh, sini. Satu, dua, tiga, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Tangan di kepala. Oke.
Baik, terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan bersama untuk kita semua di hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada penjabat Gubernur Gorontalo yang namun seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak PJ Gubernur Gorontalo bahwa sedianya Ibu Ketua ini akan kembali ke Gorontalo, di mana sebelumnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK ada kegiatan di Jakarta. Yakni pemberian penghargaan dalam rangka apresiasi Bunda PAUD. Nah, kebetulan Ibu Ketua ini memang sejak hari Sabtu akan balik ke Gorontalo, tetapi kebetulan kemarin hari Minggu Bapak dan Rem itu ada hajatan, ya, yaitu menikahkan putranya, dan kebetulan Ibu Gubernur karena sudah hadir di sana maka diundang untuk menghadiri resepsi pernikahan anaknya tersebut di Bandung. Dan sedianya mau balik hari ini, tetapi sudah 2 pesawat yang carikan tiket, baik itu tiket Batik maupun Garuda, ternyata kedua-duanya penuh, sehingga Ibu Ketua tidak bisa menghadiri acara pada hari ini, meskipun pada awalnya beliau sudah mengiyakan, tapi ya begitulah aturan dari Allah. Kita hanya bisa berencana, tapi semua ditentukan oleh Allah. Tapi dengan ketidakhadiran dari Ibu, kami harap tidak mengurangi hikmahnya daripada acara pada hari ini. Nah, mengenai judul yaitu Ayo Makan Beragam Bergizi Seimbang, semua kita sudah tahu, apalagi ibu-ibu yang di depan saya ini, baik dari tim penggerak PKK, Bapak-bapak camat maupun mungkin ibu-ibu yang hadir, barangkali sudah banyak kali mendengar. Nah, pakai manual saja Pak Ud. Memang tidak semua. Nah, apa yang dimaksud dengan gerakan penganeka-ragaman konsumsi pangan beragam, bergizi dan seimbang? Jadi penganeka-ragaman pangan ini adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, atau istilah pangannya B2SK. Sedikit saya mungkin bukan mau ngoreksi ya atau apa, cuman sekarang kita bicara tentang pangan lokal. Tetapi yang terjadi selama ini, ya, kita berbicara di depan tentang pangan lokal, tetapi apa yang kita siapkan atau apa yang kita konsumsi masih belum mengacu pada apa yang kita bicarakan, ya.
Kalau pangan lokal itu kan berarti non terigu, non beras dan turunannya, ya. Nah, kita lihat mungkin apa yang disiapkan di depan. Di sini kita lihat masih ada, ya, konsumsi ataupun kue yang disajikan tapi masih dari bahan terigu. Sedangkan kita mau sosialisasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan lokal, ya. Jadi ini yang mungkin sering kita abaikan, padahal kita berkeinginan untuk melakukan sosialisasi itu agar masyarakat bisa melaksanakan apa yang kita sosialisasikan. Tetapi secara tidak sengaja kita menyuguhkan bahkan yang bertentangan dengan apa yang kita bicarakan. Nah, pangan beragam ini artinya beragam dari jenis, ya, dari jenisnya. Tetapi ingat bahwa ini adalah sumber daya pangan lokal, ya. Jadi bukan terigu, bukan beras dan turunannya. Karena apa? Kalau penganekaragaman konsumsi pangan itu adalah pangan pokok, ya, pangan pokok, bukan penyertanya, bukan lauknya, ya, tapi pangan pokok. Jadi dalam hal ini beras itu kita ganti dengan bahan pangan lain yang kandungannya setara dengan atau bisa menggantikan nasi daripada beras tersebut. Itu adalah beragam. Kemudian bergizi. Nah, tentunya dengan semakin beragamnya bahan pangan tersebut, tentunya gizi yang kita harapkan juga semakin semakin kita dapat, ya. Beda dengan kalau misalnya kita hanya makan, karena ini pangan lokal, misalnya kita hanya makan ubi, ya, ubi. Nah, tentunya yang kita dapatkan di situ hanya karbohidrat. Beda kalau misalnya kita merekayasa, ya, karena sering kita dapatkan di tingkat lapangan kalau kita mensosialisasikan tentang pangan lokal ini, itu banyak sekali tantangan atau jawaban daripada masyarakat. Nah, tinggal bagaimana kita merekayasa, misalnya ubi ini tidak dikonsumsi bulat-bulat, misalnya hanya ubi kayu atau singkong rebus. Nah, tentunya kita juga berkurang minat, ya, berkurang minat untuk memakannya tersebut. Tapi dengan mengubah bentuk daripada singkong ini ke dalam bentuk yang lain, nah tentunya ini akan menimbulkan motivasi ataupun minat bagi kita untuk mengkonsumsi pangan tersebut. Nah, kemudian seimbang, ya. Jadi kan beragam, bergizi, kemudian seimbang. Seimbang ini ada dua. Jadi seimbang antar waktu, kemudian juga seimbang antar jenis, ya. Jangan misalnya kelebihan karbohidrat, ya, atau kelebihan protein. Jadi dia harus ada takarannya untuk ketiga jenis makanan tersebut, dari karbohidrat, protein, dan mineral. Mineralnya yaitu kita dapatkan dari sayuran dan buah-buahan. Nah, kemudian antar waktu, ya, antar waktu. Pada umumnya, ya, umum itu kita kan konsumsi itu dalam sehari 3 kali, ya, pagi, siang, malam. Nah, ini harus seimbang antar pagi, siang, dan malam.
Karena kalau berlebihan, ya, berlebihan, tentunya bukan kesehatan yang kita dapatkan, malah mungkin penyakit yang akan kita dapat, atau bukan kesehatan tetapi kurang sehat. Jadi misalnya, ya, obesitas, ya, kita sering beranggapan bahwa makan lengkap atau makan besar itu pada siang hari, ya. Tapi ini sebenarnya kita keliru memahami. Justru makan lengkap itu harusnya pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena pada pagi hari ini kita akan melakukan aktivitas tinggi, ya. Misalnya bapak-bapak camat, kemudian pegawai ASN, itu kan seharian, ya, seharian kita kerja, kita perlu energi, kita perlu pikiran yang sehat, yang fresh, supaya kita bisa bekerja dengan tenang. Nah, kalau misalnya pagi hari kita hanya sekedar minum air putih, kemudian sepotong singkong, atau mungkin ada yang biasa makan hanya kue 2 biji, apakah itu akan menimbulkan energi yang kuat bagi kita untuk bekerja? Nah, tentunya tidak. Sehingga jangan heran kalau misalnya ternyata seharian itu yang harusnya kita bisa menyelesaikan 3 sampai 4 pekerjaan, ternyata kita hanya bisa melaksanakan 1. Karena apa? Tidak ada tenaga. Kemudian karena pikirannya tidak fresh, sehingga kemauan untuk bekerja itu tidak ada. Malah timbul rasa malas, ya. Karena lemas dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Pada siang hari baru kita makan banyak, kita makan segala macam. Akhirnya apa? Setelah makan kita malah tambah lemas. Karena apa? Sudah kekenyangan dan sudah berlebihan. Akhirnya yang timbul apa? Ngantuk dan malas. Nah, sehingga ini memang harus lebih diperhatikan, yaitu terutama keseimbangan antar waktu makan dan keseimbangan antar jenis daripada bahan makanan tersebut. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian aman, ya, kan, bergizi, beragam, bergizi, seimbang, kemudian aman. Aman ini ternyata memang sangat penting sekali. Terutama ini keamanannya ini bukan hanya dari fisik daripada makanan, tetapi itu terutama dari segi kehalalan, ya, kehalalan daripada makanan. Oleh sebab itu kalau dulu, ya, orang-orang tua kita, mulai dari nenek-nenek kita maupun orang tua kita itu hampir tidak pernah makan di luar, ya. Karena apa? Di luar itu kan kita tidak tahu. Misalnya, meskipun, ya, itu adalah rumah makan Muslim, tapi kita tidak tahu, ya, tidak pernah tahu bagaimana cara mereka mengelola, ya, mengelola makanan tersebut. Misalnya memotong ayam, ya, apakah memang sudah betul-betul sesuai dengan kaidah daripada ajaran agama kita, ya. Mungkin cuma, ya, kita saya juga termasuk, misalnya kita beli ayam di pasar, ya, kan sudah dipotong, sudah bersih, tapi kita tidak tahu apakah ayam ini dipotong secara sesuai dengan agama kita atau tidak. Itu yang harus kita ini, yaitu tentang kehalalan daripada makanan tersebut. Kalau dari fisik itu terutama dari campuran barang-barang yang bisa merusak kesehatan.
Dan terutama juga misalnya dari segi budidaya, ya, dari segi bagaimana petani membudidayakan atau menanam tanaman tersebut. Misalnya sayuran, ya, sayuran ini kan dia hanya berumur pendek, misalnya kangkung, kemudian bayam, yang umur-umur 2 mingguan. Nah itu sebenarnya kan tidak boleh kita gunakan pupuk yang berlebihan. Sebaiknya kita menggunakan pupuk semprot saja supaya lebih aman, ya, lebih aman. Tapi memang ada satu rantai, ya, yang memang kita tidak bisa putus, antara konsumen, pedagang dan petani, ya. Itu yang rantai yang memang sangat sulit. Konsumen, ya, menuntut supaya sayur ini segar, ya, tidak ada ulat, tidak ada barang-barang lain. Itu tuntutan daripada konsumen. Tetapi konsumen tidak menyadari, tidak tahu bahwa sebenarnya sayur itu kalau dia ada ulat berarti itu aman, ya, aman. Berarti itu tanpa pestisida. Tapi kalau misalnya sayur itu, misalnya kangkung atau bayam, bayam yang paling banyak, atau sawi, ya, selada. Tapi kalau itu ada ulatnya, berarti itu aman kan? Tapi kalau dia polos, ya, tidak ada ulat, tidak ada robekan, tidak ada ini, berarti itu banyak menggunakan pestisida. Dan kita tidak sadari bahwa ternyata kita setiap hari makan pestisida, ya. Ya mungkin kalau orang yang tubuhnya kuat itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi kita lihat saja sekarang, ya. Sekarang banyak sekali anak-anak, ya, atau remaja yang masih muda-muda tapi ternyata sudah mengalami hipertensi, ya, kolesterol yang tinggi, bahkan ada yang sudah berpenyakit jantung, ya. Ini kejadiannya sekarang. Ya mungkin pada saat ibunya hamil banyak mengkonsumsi makanan tersebut, atau bahkan anak-anak yang masih belum bisa mengkonsumsi makanan tersebut, kita sudah berikan makanan itu. Sehingga tidak heran sekarang penyakit-penyakit seperti hipertensi, kolesterol, jantung, ginjal dan sebagainya itu, bahkan diabetes itu sudah banyak dialami oleh anak-anak. Dan banyak juga anak-anak yang sampai meninggal, ya, karena penyakit tersebut. Dan ada teman saya yang anaknya kalau tidak salah pada saat itu masih kelas 1 SD, ya, kelas 1 SD, meninggal karena apa? Hipertensi, ya. Padahal anak-anak kelas 1 tapi sudah hipertensi. Nah, itu dari segi keamanannya. Nah, kenapa kita sekarang dari Dinas Ketahanan Pangan ini minta untuk sosialisasi tentang pangan B2SA ini? Karena yang pertama yaitu kita akan memberikan makanan atau PMT, ya, makanan tambahan untuk anak-anak yang mengalami stunting ataupun ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang hamil kurang energi, ya, kalori. Ibu hamil kek. Jadi kalau kita dari PKK yang kemarin di launching oleh Pak Gubernur, PJ Gubernur di kota itu adalah dari Dinas Kesehatan kerjasama dengan tim penggerak PKK Provinsi. Jadi kita menyerahkan bantuan susu untuk anak-anak, balita dan juga ibu hamil kek. Nah, kita tahu bersama bahwa tadi Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa kita 2014 itu diharapkan
dapat menurunkan ya angka daripada anak-anak stunting ini hingga 14% pada tahun 2024. Sehingga secara nasional mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa dan kelurahan, ini semua berlomba untuk menuntaskan masalah stunting tersebut. Nah, permasalahan stunting ini memang ada pendapat-pendapat bahwa ternyata anak-anak stunting ini bukan hanya disebabkan oleh kemiskinan, tapi ada juga yang orang tuanya mampu tapi anaknya mengalami stunting. Nah, ini kenapa? Karena permasalahan daripada stunting ini itu kita lihat bahwa dari pola pengasuhan, ya, pola pengasuhan. Jadi bagaimana orang tua mendidik atau mengasuh anaknya ini sehingga bisa mengalami kekeliruan atau stunting tersebut. Pada tahun kemarin, pada tahun 2022, pada awal kami tim penggerak PKK Provinsi melakukan intervensi terhadap stunting ini, memang di lapangan kami temukan memang banyak sekali karena pengaruh daripada pola asuh ini. Ini kenapa? Karena kebanyakan orang tua, ya, orang tua terlalu sibuk, kemudian menyerahkan pengasuhan anak mereka itu kepada neneknya, kepada tetangganya, atau kepada anak yang lebih tua daripada si balita ini. Nah, sehingga tidak heran karena apalagi kalau diserahkan kepada kakaknya, ya, kakaknya si balita ini. Nah, tentunya ini anak yang memang masih juga pengen main, apalagi kalau misalnya ada HP, dia hanya sibuk dengan HP, dia lupa, ya, dia lupa bahwa dia ini menjaga adiknya yang harus mungkin diberikan minuman susu atau yang lain-lainnya. Nah, sehingga selama seharian ditinggalkan oleh orang tuanya, anak ini tidak terurus, ya. Apalagi kalau diserahkan kepada neneknya, ya. Itu yang kami temukan di lapangan, banyak ditemukan di lapangan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah latar belakang pendidikan, ya. Latar belakang pendidikan. Mungkin, ya, mungkin orang tuanya sarjana, tetapi di dalam hal pengasuhan tentang bagaimana supaya anak ini mencapai kesehatan sesuai standar, itu yang tidak diketahui, ya, tidak diketahui. Yang diketahui oleh orang tua yang penting makan, tidur, dan lain-lain. Tetapi apakah makanannya ini sesuai dengan standar atau tidak, itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Sehingga karena kekurangan asupan daripada gizi ini, sehingga menyebabkan berat badan maupun tinggi badan daripada anak ini tidak mencapai ukuran normal. Nah, karena tidak mencapai ukuran yang normal, sehingga menjadilah dia anak stunting. Dan oleh kita, pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa dan kelurahan, kebijakan yang diambil adalah dengan cara memberikan makanan tambahan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah diracik tadi, ya, diracik tadi oleh tim gizi dari Dinas Pangan ini akan disukai atau diminati oleh anak-anak. Karena tadi kan banyak anak-anak yang baru lihat sendoknya saja langsung tidak mau. Karena apa? Belum pernah, ya, belum pernah dicicipi oleh anak tersebut. Nah, sehingga mereka tidak mau, tapi mudah-mudahan dengan di-launchingnya kegiatan pemberian makanan tambahan pada hari ini, untuk selanjutnya akan
disukai oleh anak-anak. Karena kalau tidak disukai, ya tentunya kita akan sia-sia, ya. Sudah menyiapkan anggaran yang begitu banyaknya, tetapi ternyata anak yang menjadi sasaran kita itu tidak mengkonsumsinya. Nah, sehingga sebelum dan sesudah sama saja. Kan sebelum kita memberikan PMT sudah ada data, ada timbangan berapa berat badannya, kemudian tingginya berapa, itu ada semua. Tapi setelah selesai program ini, ternyata berat badannya maupun tinggi daripada badan anak tersebut tetap sama seperti semula. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi, dan mudah-mudahan semua apa yang sudah direncanakan atau kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ini akan memperoleh hasil sesuai dengan target-target kita, dan apa yang menjadi sasaran kita yaitu menurunkan angka stunting sampai dengan 14% di tahun 2024 itu akan tercapai. Barangkali demikian penyampaian dari kami mewakili Ibu Ketua. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita aplaus untuk Ibu Silvana Bauta. Terima kasih Bu yang disampaikan oleh Ibu Silvana. Maka alhamdulillah acara torso dan pemberian bantuan makanan tambahan untuk anak-anak stunting dinyatakan selesai. Terima kasih atas perhatian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan anak-anaknya silahkan ada makanan yang sudah disiapkan di luar. Toduolo sambil guys, makan enak, makan sehat, makan B2